Ya, bisa duniawi, bisa adi duniawi. Ya, tapi yang pastinya Yoniso Manasikara itu akan muncul di kusala, kusala cita. Dia akan selalu ada di dalam pikiran yang baik, ya, karena Yoniso itu sendiri, Manasikara, Manasikara itu kan perhatian bisa dikatakan. Ya, Yoniso ya perhatian yang ada hanya di kusala saja. Jadi ketika kita kesadarannya misalnya dari kesadaran melihat, terus kesadaran pendengaran dari enam pintu indera, kita bisa berpikir positif, saat itu ada Yoniso. Jadi kita juga jangan mengira reaksi kita itu biasa-biasa saja. Muatan dari reaksi itu sendiri yang akhirnya akan menentukan seseorang. Bisa saja misalnya karena melihat sesuatu yang tidak dia sukai, melihat dari kesadaran mata. Muncul rasa tidak suka, ya berarti saat itu ya dia ayuniso manasikara, yang menghasilkan aku salah, ya karena terasa tidak suka itu hubung identik dengan dosa mula cita. Ya, ya saat itu yang Anda harus perhatikan juga ketika Anda melihat sesuatu yang tidak disukai sebenarnya itu wipaka. Ya, Anda menerima hasil dari kondisi tersebut yang merupakan bagian dari karma juga. Anda terima wipaka, tapi saat itu karena rasa tidak sukanya muncul. Jadi menghasilkan aku salah, yang mana saat itu pikiran Anda atau kesadaran Anda yang melihat itu ada ayuniso manasikaranya. Didorong, dipengaruhi oleh ayuniso manasikara. Sehingga menghasilkan rasa tidak suka terhadap apa yang Anda lihat, terhadap apa yang Anda dengar, terhadap apa yang Anda baui, cium, terhadap apa yang Anda kecap, Anda rasakan, makanan, minuman, terhadap apa yang Anda sentuh, dan terhadap apa yang Anda pikirkan. Jadi ketika ada penolakan, itu secara langsung atau tidak langsung Anda akan menghasilkan aku salah. Maka ini penting sekali untuk kita melihat respon atau reaksi dari apa yang kita dapat. Lalu reaksi sikap kita bagaimana? Ya, itu salah satu cara kita untuk meredam atau untuk mengerti jalan pikiran kita sendiri. Ketika kita berpikir, saya tidak mau begini. Nah, di sana dasar tidak maunya apa? Ya, karena ada penolakan biasanya ya itu dosa mula citanya kan muncul sedikit banyak. Ini yang harus kita perhatikan. Bahkan dalam pikiran pun kita berpikir menolak atau kita berpikir mau mendapatkan sesuatu lebih gitu. Itu juga udah ada muatannya, muatan loba ataupun dosa itu sendiri. Karena kesadaran berpikir manuduaranya sudah menghasilkan kama pada saat itu. Mungkin banyak yang berpikir ketika berpikir nggak menghasilkan kama. Kayaknya kita harus mencondongkan pikiran kita terhadap hal-hal yang baik gitu. Itu penting sekali dibentuk ya. Kalau tidak, makanya dibilang putu jana ini umataku. Sekali lagi, putu jana ini seperti orang gila. Kenapa orang gila dibilangnya? Karena setiap saat menghasilkan kama buruk. Kama buruk ini dihasilkan karena kekuatan dari kilesa itu sendiri, kekuatan loba, dosa, dan moha. Jadi kecenderungannya kuat ada unsur loba, dosa, dan mohanya itu. Jadi setiap kesadaran yang dihasilkan itu akan disupport atau didorong atau dipengaruhi oleh
kecenderungan yang kuat itu akan sangat-sangat besar. Itu akan sangat-sangat jelas. Kita pikir kita bisa. Itu bisa saja kita jadi sombong. Membandingkan diri sendiri dengan yang lain itu bentuk kesombongan. Loba mana di sana akan muncul. Nah, loba, unsur loba yang menginginkan diri kita lebih baik atau dianggap lebih baik oleh yang lain, itu loba. Itu juga yoniso manasikara. Ya, ini memang kita harus memperhatikan ini dengan baik karakteristiknya ya. Dalam Abhidhamma itu dijelaskan karakteristik loba bagaimana, dosa bagaimana, moha bagaimana, lalu keturunannya ya. Lalu turunannya bagaimana? Turunan dari loba misalnya ditambahnya loba diti, lalu loba mana, itu bagaimana juga. Dosa juga ada lagi, ada dosa isa, dosa macaria. Nah, itu ada muatan-muatan yang lain. Kita harus bisa paham ini ya, supaya kita tidak terjebak membenarkan sesuatu. Tapi banyak ya putu jana itu tidak sadar karena kecenderungannya kuat. Gitu. Jadi yoniso manasikaranya lemah. Atau pada saat yoniso manasikara dia bisa, tapi yoniso manasikaranya itu nggak konsisten. Lagi siap, lagi powerful, dia bisa. Lagi lemah, amburadul lagi. Misalnya lagi santai, dia ayuniso manasikara. Lagi makan, dia ayuniso manasikara. Lagi nonton TV misalnya, ya ayuniso manasikara. Sebelumnya enggak kuat, tapi begitu melihat yang lain, mengalihkan ke objek yang lain, ya kita terkondisi jadi ayuniso manasikara. Ini yang makanya kita perlu latih terus, ya, yuniso dan ayuniso ini sendiri. Artinya menyadari. Tapi sekali lagi, ya ketika memang kita mau mencoba lebih baik lagi ya, kita akan terus mencoba. Terus mencoba lagi, dan nah, mungkin banyak yang nggak sadar bahwa kesadaran itu dari 6. Ada 6 pintu indera. Ya, jadi jangan cuma hanya berpikir dari melihat saja. Melihat sesuatu yang baik, melihat sesuatu yang bagus, muncul loba. Melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, muncul dosa. Tidak. Ada 6 pintu indera yang akan menghasilkan kama. Anda harus perhatikan ini ya. Ada 6 pintu indera, makanya salayatana, yang akan menghasilkan pasa. Yang mana pasa itu akan menghasilkan wedana. Yang mana wedana ini akan menghasilkan tanha. Gitu. Dan dari situ akan muncul kama. Karena kecenderungan yang tadi Banti bilang, kecenderungan kuat itu karena dipengaruhi oleh persepsi masa lampau. Kalau kita sering misalnya makan enak, kita akan menyimpan memori bahwa makanan ini enak. Wedana yang muncul ketika kita melihat makanan itu atau merasakan makanan itu lagi melalui kesadaran lidah, itu akan persepsi yang enak di sini identik unsurnya dengan loba. Ada keinginan untuk nambah lagi atau makan lagi. Nah, itu akan bermain di sana. Persepsi masa lampau mempengaruhi perasaan atau wedana yang muncul. Yang mana dengan dorongan wedana dan sanya yang lampau akan mendorong, akan mengkondisikan keinginan untuk jadi muncul dan bertambah dan menjadi kuat. Keinginan untuk mau lagi, mau lagi. Ya, akhirnya terbentuklah potensi kama baru, misalnya loba. Jadi bahan bakarnya ditambah.
kekuatannya bertambah. Kekuatannya bertambah karena kita membentuk persepsi baru, menyetujui atau memperkuat bahwa ini memang enak dan saya harus makan lagi next-nya. Di situ akumulasi jadinya. Kalau yang tidak sadar, ini akan terus bertambah. Apalagi kalau yang sudah bisa dikatakan bisa jadi hobi. Wah, kalau hobi akan diulang lagi, diulang, akhirnya bertambah, bertambah, bertambah. Nah, makanya Buddha melihat pola ini. Buddha counter dengan kata-kata banyak berbuat baik. Artinya hobinya berbuat baik, dibentuk, membentuk hobi baru berbuat baik dalam berbagai kondisi, dalam berbagai cara, dalam berbagai kesadaran. Ini yang harus kita sadari. Ya memang secara prinsip kita berbuat baik melalui tiga saluran, pikiran, ucapan, dan juga badan jasmani. Tapi saluran perbuatan itu pun akan melalui 6 kesadaran itu sendiri. Nah, bagaimana kita menyadari ini semua? Makanya salah satu cara minimal kita bisa mengendalikan ya. Kita tidak mungkin bisa menghilangkan langsung atau mengerem langsung secara tiba-tiba. Harus ada persiapan, harus ada kekuatan atau kebiasaan yang mengiringi itu. Makanya perenungan terhadap apa yang kita lakukan itu perlu. Makanya Buddha membuat formula Patisangkai So. Perenungan terhadap apa yang Anda lakukan. Makanan Anda, ya, terus juga pakaian yang Anda pakai, tempat tinggal yang Anda gunakan, obat-obatan yang Anda pakai, itu ada perenungannya. Nah, dengan perenungan itulah salah satu cara kita mengendalikan secara pikiran, niat. Misalnya makanan seenak apapun, makanan sebanyak apapun, balikin lagi ke perenungan itu. Saya makan makanan ini hanya untuk kelangsungan hidup, untuk menjaga tubuh ini tidak cepat rusak, ya kan? Untuk mendukung latihan saya sehingga saya bisa menghilangkan rasa sakit karena lapar dan tidak menimbulkan perasaan sakit yang baru karena kekenyangan. Jadi di sini kita tidak boleh makan kenyang. Sebelum kenyang harus stop. Karena dengan begitu kita akan jadi begah dan nggak nyaman dan itu menimbulkan penderitaan. Nah di situ harus kita terjemah. Jadi makanan apapun yang Anda makan tujuannya ke sana, bukan untuk apa. Meningkatkan kehidupan suci, untuk mendukung kehidupan suci misalnya. Brahma Carya Nugahaya kalau kata buku. Kalau Anda bisa saja untuk mendukung latihan Anda jadi lebih. Jadi makanan apapun yang Anda makan. Ya, misalnya ya, mau vegetarian ataupun tidak vegetarian, tujuannya ke sana, bukan untuk yang lain. Ya, kalau Anda cocok vegetarian, ya silakan. Tujuannya ke sana. Kalau Anda misalnya cocoknya non vegetarian, ya Anda lakukan ke sana. Bukan untuk, kalau ada ini saya makan jadi kenyang, jadi enak. Dengan begitu Anda sedang mengumbar nafsu Anda. Itu cara, kalau Anda terus lakukan ini setiap hari, pengendalian Anda akan terbentuk dari sisi makanan. Jadi, ya yang tadi Banti bilang, makan seenak apapun, makanan semahal apapun, makanan sebanyak apapun, tujuan Anda ke sana. Tujuan yang dipegang, ya nanti Anda akan terbiasa memegang dengan pengertian. Itu bentuk yoniso manasikara. Bentuk yoniso manasikara dari sisi makan, dalam hal makanan. Begitupun juga dalam hal pakaian.
penggunaan pakaian. Pakaian semahal apapun, pakaian sebagus apapun, Anda tujuannya ke sana. Lama-lama akan ada pengendalian Anda dalam cara berpakaian. Begitu juga tempat tinggal. Ya, artinya bukan tidak boleh menikmati kemewahan, bukan tidak boleh menikmati sesuatu barang yang mahal atau lux, tidak. Jadi ketika Anda pakai barang yang misalnya murah ataupun yang mahal, tujuannya sama, gitu. Tujuannya hanya ke sana, misalnya pakaian, misalnya, untuk melindungi tubuh ini dari panas, dingin, dari serangan binatang, ya kan? Dan untuk menutupi tubuh yang memalukan, itu tujuannya. Apapun tujuannya, pegang di sana. Bukan misalnya pakaian ini buat gaya-gayaan. Pakaian ini lagi viral nih, lagi ngetren nih, saya pakai lagi. Tidak. Nah, itu juga bentuk Yoniso Manasikara. Dengan begitu, apapun yang Anda lakukan, dari makanan, dari pakaian, dari tempat tinggal, dan dari obat-obatan, Anda menjaga Yoniso Manasikara Anda. Nah, itu sesuai dengan Dhamma. Ya, bisa nggak nih Anda konsisten? Nah, itu yang harus Anda bangun. Ya, dengan begitu Anda akan membentuk kebiasaan baru. Kira itulah cara untuk mengingatkan sebenarnya. Ya, mau dibilang kalau di umat lain kan ada doanya. Ada doa sebelum makan gitu. Nah, kita pun ada doa sebelum makan. Ya, renungkan lo tujuan Anda membuat makan itu apa. Pati sangka yoniso bojanang pati sewa minewa dawayana madayana mandanayana wibusanaya yawa dewa imasa kaya saktitia ya panaya wing suparatia. Nah, kalau misalnya Brahmacharya atau Gehaya misalnya atau yang lain. Muga haya iti pura nanca wedanang patihan kami nawanca wedanang na upadesami yatra came bawisati anawajata capa suwiaroca. Anda dapat makanan enak, Anda niatnya begitu. Anda dapat makanan yang nggak enak, Anda juga niatnya seperti itu. Jadi setiap saat Anda makan, Anda membangun Yoniso Manasikara. Sehingga Anda akan dapat poin. Jadi akan lebih terkendali. Nah, dari situ belajar terkendali, mulai terkendali sekali. Nah, itu belajar. Jadi memang Yoniso Manasikara ini harus dibentuk. Kita ngerti, artinya kita tahu secara teori Yoniso Manasikara ini positif. Tapi bagaimana nih aplikasi positif dalam tindakan sehari-hari kita? Ya enggak? Ya mungkin saja ada orang yang dilarang makan makanan tertentu. Mungkin saja ya, karena penyakit lah atau apalah. Tapi sikap mentalnya jangan menolak makanan tersebut. Jadi, oh ini nggak boleh makan misalnya gulanya terlalu tinggi, nggak boleh. Itu kan berarti ada penolakan. Ada sikap menolak di sana. Tanpa disadari, ya Anda misalnya menambah rasa penolakan itu sendiri. Anda sadari saja. Atau, oh saya nggak suka rasa pedas. Misal. Padahal tadi Menteri bilang, makanan seenak apapun, makanan tidak enak apapun, tujuannya ke sana. Ya, itu kan berarti kan Anda membentuk pengaruh. Tapi ya, Anda harus bisa sadar memang, jika memang sakit, Anda harus mengetahui jumlah makanan yang harus Anda makan. Tapi bukan dengan menambah penolakan. Nah, ini. Karena kan ada. Oh, nggak boleh makan ini saya. Dokter yang melarang. Itu kan tanpa disadari. Ya.
Kira-kira setuju nggak Anda seperti itu? Ya sadari, tapi tetap dengan perenungan. Kalaupun memang ya ada makanan yang tidak cocok dengan Anda pun, kalau Anda perenungannya hanya saya makan makanan ini untuk menjaga tubuh ini untuk tidak cepat rusak. Jadi ketika Anda makan yang tidak cocok pun, ya tujuannya untuk supaya badan ini tidak cepat rusak, untuk menjaga tubuh ini, ya untuk keberlangsungan tubuh ini. Itu mindset akhirnya kita bentuk. Yaitu keuntungan kalau kita terus merenungkan. Karena semua kan dibentuk dari pikiran. Ketika pikiran kita terus seperti itu, mungkin yang tidak baik bisa jadi baik. Dan baik tetap akan jadi lebih baik. Gitu. Dari pikiran yang dibangun, niat, Anda bisa apply dari yang lain-lain. Ya, artinya bisa diaplikasikan ya, dengan merenung, dengan banyak merenung yang bijaksana. Artinya bijaksana ini sesuai dengan kebutuhan yang tepat. Nah, ini akan menghasilkan Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara ini juga positive thinking, bukan dalam artian kita harus positif terus. Jadi orang jahat pun kita ya bersangka baik tuh sama dia misalnya. Ya, ini nggak bijak. Udah tahu kita dia jahat, kita lalai gitu misalnya. Nah itu nggak bijak. Kalau memang dia misalnya jahat ya kita lihat itu dia sebagai jahat. Masalah nanti dia mau dikasih kesempatan atau tidak, itu lihat situasinya. Lihat situasinya dengan baik. Itu juga bagian dari untuk mengerti Yoniso Manasikara seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu.